Allah tidak memberikan apapun kepada kita kecuali ada hikmahnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, walaisa makna at-tawakkul at-taba'ud anil asbab bil kulliyah. Jadi tawakul itu bukan berarti kau menjauhi ikhtiar itu secara keseluruhan, tidak. Tapi engkau tetap diperintahkan untuk berikhtiar. Kalau ikhtiar itu menghilangkan tawakal, maka berarti kalau ada orang mau minum, airnya ada di dalam sumur, ngambil embernya saja sudah ngilangkan tawakal. Andai kata ikhtiar itu menghapuskan tawakul, tapi tidak, kau diwajibkan berikhtiar. Mau minum, maka ambillah ember, carilah tali untuk kau menurunkan ember tadi, maka kau ngambil ember. Nah, kalau asbab atau ikhtiar itu merusak tawakul, nanti kalau ada orang haus mau minum, airnya adanya di sumur dan dia tidak boleh ikhtiar. Kalau ikhtiar membatalkan tawakalnya. Apa terus suruh nunggu duduk sampai Allah nurunkan malaikat ngambilkan dia air, atau Allah ngirimkan orang ngambilkan dia air? Kan tidak. Tetap engkau diperintahkan untuk berikhtiar, kemudian pasrahkan kepada Allah. Dan pada hakikatnya ujung-ujungnya kalau kau tidak bertawakul, kau rugi. Karena ujung-ujungnya manusia yang tadinya nggak mau pakai tawakal, nanti kalau ada sesuatu yang susah kembalinya ke Allah. Jadi lebih baik dari pertama kau sudah tawakul. Ada orang yang ngandalkan kelihayannya, nggak bisa, saya nggak perlu tawakul. Saya ini orang cerdas, bikin gini, saya akan dapat hasilnya, akan dapat uangnya. Dia ngandalkan kekuatan dia, kecerdasan dia, nggak mau bertawakal kepada Allah. Akhirnya dia melakukan pekerjaan yang dia lakukan dengan teliti dan lain sebagainya, tanpa disangka-sangka ada yang menghambat, ada perkara yang menghambat pekerjaannya, dan dia nggak bisa lari daripada itu dan nggak tahu jalan keluarnya. Ujung-ujungnya kemana? Balik lagi ke Allah. Ya Rob, sukseskan pekerjaan saya. Ya Rob, mintanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya manusia selain berikhtiar, maka hatinya diperintahkan untuk tawakul kepada Allah. Lah kalau hasilnya nggak sesuai yang saya inginkan, berarti nggak baik buat kau. Berarti Allah mau engkau seperti ini. Allah tahu mana yang lebih baik buat dirimu, dan kau tidak tahu mana yang baik untuk dirimu. Loh, saya tuh kepingin jadi orang kaya kok. Saya tuh pingin kerja mati-matian, kepingin sukses, kepingin gini. Ya itu kan menurutmu baik, tapi Allah lebih mengetahui mana yang baik untuk hambanya. Kalau hari ini engkau nggak sukses, ditunda kesuksesanmu, berarti ada yang lebih baik yang Allah hendak berikan kepada dirimu. Ditunda itu kan bukan berarti nggak dikasih. Misalnya ada seseorang yang kau sukai, saya itu cinta sama dia, kenapa saya minta tidak dikasih sama orang tuanya, akhirnya dia nggak jadi jodoh saya, menikah dengan orang lain. Ya karena bisa jadi dia tidak baik untuk dirimu. Tidak baik itu bukan berarti orangnya jelek loh ya. Engkau tidak ada kecocokan sama dia, bisa jadi. Maka Allah tahu mana yang lebih baik buat dirimu. Engkau tidak tahu mana yang baik untuk dirimu. Rahasia itu yang mengetahui hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika engkau bertawakal kepada Allah, hidupmu nikmat. Orang yang tidak tawakal, kalau dia sudah ngira perbuatan saya bisa mendapatkan ini, tiba-tiba hasilnya nggak sesuai dengan keinginannya, marah, hancur, sumpek, ngeluh dan lain sebagainya. Tapi kalau orang tawakal itu kan berarti pasrah sama Allah. Kalau berhasil sesuai dengan keinginan saya, yaitu baik buat saya, karena Allah tahu ini yang terbaik buat saya, maka dikabulkan. Kalau nggak baik, saya nggak dapatkan sesuai dengan hasil yang saya inginkan, berarti itu nggak baik buat saya, dan Allah tahu mana yang terbaik buat saya. Berarti apapun hasilnya itu baik, apapun hasilnya itu kehendak Allah dan itu baik buat saya. Nggak ada sumpek. Yang ada apa? Nggak matahkan semangatnya. Orang yang tawakul semangatnya nggak patah. Kerja di sini ternyata ini nggak baik buat saya, nggak sesuai dengan harapan, nggak terus gelontrok, nggak terus down. Yang ada cari yang lain. Karena apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi at-tawakkul itu amalul qalb, amalan hati, bukan amalan fisik, dan bukan cuma sekedar pengakuan, tapi betul-betul hati kita berpasrah, bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita katakan apa? Tawakul itu thiqah billah, percaya penuh kepada Allah.
Ini bagian daripada iman. Jadi tawakal itu sebetulnya bagian daripada iman. Karena engkau menyerahkan perkaramu kepada Allah dan engkau percaya penuh kepada Allah. Percaya penuh itu hasilnya apapun kau terima. Oh berarti ini yang terbaik buat saya. Gak sesuai dengan yang kau inginkan, ini terbaik buat saya dari Allah. Itu thiqah billah. Nah sayangnya kita manusia terkadang kita nggak percaya sama Allah, nggak percaya penuh sama Allah Ta'ala. Akhirnya ada dhunun, prasangka-prasangka yang nggak baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi justru kalau urusannya nggak sama Allah, kita bisa percaya penuh. Contoh seperti nasihatnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kadang kau naik pesawat, kau nggak pernah kenal siapa pilotnya. Bahkan riwayat belajar pilot itu kau nggak tahu. Apa terus kita kalau naik pesawat tanya dulu nih pilotnya sudah melakukan berapa jam penerbangan, pernah jatuh nggak, pernah bikin sakan enggak? Tapi begitu kita naik kita langsung percaya sama pilotnya, sudah ini percaya kita, ini bisa menerbangkan, bisa turun dengan selamat. Ini pilot manusia, ini pilot kita nggak kenal, tapi kita bisa langsung percaya, thiqah kepada pilot tersebut. Tapi justru sama Allah Ta'ala yang nyiptakan kita, yang rezeki ada di tangannya, yang ngasih kita sehat dan sakit, yang ngatur seluruh perkara kita nggak pernah percaya totalitas sama Allah Ta'ala. Wah ini orang ini kok kan akhirnya kalau nggak tawakul ada angan-angan. Kalau sampai tadi saya coba saya gini ya, kalau gini nanti jadinya gini, ini nggak berhasil gara-gara gini. Kau mau gini, kalau Allah nggak menghendaki kau dapat ya nggak dapat. Maka kita diajarkan sama Nabi jangan mengatakan laukan, sudah kau tawakul sama Allah, hasilnya itu yang terbaik untuk dirimu. Kau pingin pergi kemana tahun ini misalnya, berapa banyak orang sebetulnya pelajaran di sekeliling kita itu banyak ya. Ada orang mau pergi nggak jadi, dia tawakul sama Allah akhirnya nggak jadi, dia nerima. Sebetulnya itu pelajaran buat kita. Terkadang orang itu nggak jadi pergi, ternyata apa, tempat atau kendaraan yang ditunggangi sama dia akhirnya kecelakaan, dia diselamatkan sama Allah Ta'ala. Di balik itu semua pasti ada hikmah besar. Jadi Allah tidak memberikan apapun kepada kita kecuali ada hikmahnya. Engkau sedang diberikan kebaikan sama Allah yang mungkin kau nggak tahu, gambarannya mungkin tidak seperti yang kau anggap baik. Lawang saya sudah berjuang gini kok nggak dapat ya. Kita ngiranya, zahirnya itu kita ngira ini kenapa kok nggak dikasih, tapi padahal di balik itu semua kita tidak mengetahui ilmu yang justru itu sebetulnya baik buat kita. Maka kita diajarkan bertawakul, yaitu berpasrah kepada Allah. Berpasrah itu berarti kita thiqah, percaya penuh kepada Allah. Kalau percaya penuh jangan berontak, apapun hasilnya terima, apapun hasilnya ridha. Jadi orang yang sedang bertawakul itu dia sedang naik ke dalam tahapan iman yang lebih tinggi. Karena di dalam tawakal ada apa? Ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belajar untuk lebih nerima apa yang diberikan oleh Allah. Ini imanmu semakin tinggi ketika engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.